kita sering mendengar istilah-istilah seperti visi, nilai, misi, tujuan, rencana tindakan, dan lain sebagainya. Apa sih artinya dan apa hubungan di antara istilah-istilah ini? Nah, sebelum saya lanjutkan, perlu saya catat bahwa kata misi dan visi, yang pertama dengan huruf M, yang kedua dengan huruf V, digunakan dengan arti yang berbeda-beda, tergantung kepada buku atau pembicara atau pengarang. Jadi untuk konteks kita, saya menggunakan kata misi dengan arti yang besar dan luas, sedangkan visi, huruf V, dengan arti yang khusus dan lokal. Bila mana saudara mau menggunakan istilah ini secara terbalik, jelas tidak ada salah, tetapi asal tidak ada kebingungan. Nah, mari kita melihat apa hubungan di antara istilah-istilah ini. Nah, Collins dan Porras memberikan kepada kita satu kerangka yang saya kira menolong. Kita mau mengembangkan buat organisasi kita satu falsafat umum. Falsafat umum itu dibangun di atas kepercayaan inti, core beliefs, kepercayaan inti dan nilai-nilai. Apa yang kita percaya, what do we believe, apa yang penting bagi kita, dan dari situ kita menemukan maksud keberadaan atau purpose untuk situasi, untuk organisasi yang kita pimpin. Nah, saya kira sebentar kita akan lihat bagaimana ini terjadi di dalam gereja. Kemudian, bila mana falsafat umum atau pemikiran umum, atau di sini saya pakai istilah misi dengan huruf M, bila mana ini bersimpangan dengan lingkungan kita, maka kita sekarang harus membuat satu gambaran jelas. Oke, yang satu falsafat umum, yang kedua gambaran yang jelas. Nah, gambaran yang jelas mengambil misi yang telah kita kembangkan di sebelah kiri itu dan membuatnya khusus menjadi satu deskripsi atau satu penjelasan yang jelas. Shashak dan Hauser memberikan satu gambar yang juga menolong kita. Jadi kita mulai dengan di sebelah kiri perintah dan prinsip Alkitab. Ini kebenaran-kebenaran yang harus diterima secara mutlak oleh setiap gereja. Nah, di sini kita sedang berbicara mengenai misi gereja. Apakah ciri dari misi gereja? Well, berlaku umum, maksudnya berlaku di mana-mana, di mana saja kita berada di atas muka bumi, tidak pernah berubah selama firman Tuhan belum berubah, tidak dibatasi waktu, berarti hal ini bisa diterapkan di abad ke-3, abad ke-18, atau abad ke-21, dan merupakan tanggung jawab umum dari sebuah gereja. Nah, sebanding dengan itu, kenyataan lingkungan. Kita hidup di dalam situasi khusus, a specific situation. Dan di situ kita akan mempertimbangkan yang menjadi pertimbangan buat kita adalah kebutuhan masyarakat, lingkungan di mana kita berada, dan jemaat yang bisa dilayani atau akan melayani di dalam gereja kita. Nah, ciri dari hal yang ada di sebelah kanan ini adalah bersifat lokal, maksudnya berlaku bukan umum lagi di tempat kami, selalu berubah atau mungkin harus katakan harus berubah. Karena apa? Karena kebutuhan masyarakat berubah, karena lingkungan environment berubah, karena jemaat yang kita layani juga berubah,
menyangkut waktu, ya, sama seperti yang baru saya katakan tadi, berubah dalam hal ini, dan bagi kita ada kesempatan-kesempatan yang khusus. Nah, dari situ kita mendapatkan pernyataan visi kita. Nah, perlu saya catat bahwa lain orang akan menyebut ini misi, sedangkan yang di sebelah kiri itu visi. Saya dan beberapa banyak pengarang lain tidak menggunakan istilah itu, dan sekali lagi saya tegaskan, ini tidak ada yang bisa dikatakan benar atau salah, ini hanya mengatakan supaya kita semua bicara dengan bahasa yang sama, ini istilah yang saya pakai. Nah, apakah yang merupakan pernyataan visi? Pernyataan visi itu mencerminkan unsur vertikal, yaitu hubungan kita dengan Tuhan, dan juga unsur horizontal, menyangkut cita-cita, apa yang kita rindu mencapai, tetapi juga sifatnya tetap realistis. Now, Herring, Bonham, dan Furr memberikan sedikit sesuatu gambaran yang sedikit lebih jelas dengan melihat misi. Apa artinya misi? Menjelaskan maksud Allah secara umum untuk gereja. Kalau ditulis berapa panjangnya? 1-2 kalimat. Di dalam revitalisasi kita suka simpulkan dengan beberapa kata. Amanat agung, perintah agung. Itu saja. Ya, amanat agung kita mengerti, pergi menjadikan semua bangsa muridku, dan seterusnya. Lalu perintah agung apa? Adalah kasihilah Tuhan Bapa, Tuhan Allahmu dengan segala hati, roh, dan jiwa, dan sesama itu seperti dia. Batas waktunya apa? Kekal, tidak pernah berubah. Pertanyaan kunci yang harus kita tanyakan adalah, untuk apa Allah mendirikan gereja? Dan sumber dari ini adalah Alkitab. Sedangkan yang bagian kedua adalah visi. Apa itu visi? Visi adalah satu gambaran yang jelas, diterima bersama, dan memikat, yaitu compelling, sesuatu yang memegang kita mengenai masa depan Allah untuk gereja kita, untuk jemaat kita. Panjangnya, nah di sini ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan ini cuma sekian kata, 10-15 kata. Ada yang lain mengatakan beberapa paragraf. Tetapi ini yang akan kita melakukan di dalam gereja kita dalam waktu 3-5 tahun. Dan pertanyaan kunci di sini adalah, apakah panggilan Allah yang khusus untuk jemaat kita, atau istilah panggilan Allah, apakah maksud Allah, apakah tujuan Allah, apakah yang Allah inginkan buat gereja kita. Dari mana asalnya ini? Well, pertama dari misi, yaitu yang sebelah kiri. Kedua, dari doa, dari observasi, pengamatan, dari konteks gereja di mana kita berada, dan dari tim visi. Tim visi itu berbicara mengenai koalisi atau kelompok yang bekerja untuk menciptakan satu visi bagi gereja. Now, Harrington, Bonham, dan Furr, mereka melanjutkan dengan apa yang mereka sebut sebagai vision path. Ini sesuatu yang menarik juga. Mungkin orang lain suka pakai istilah program kerja. Sebenarnya ini juga bagus ya, kalau pakai istilah program kerja. Apa itu vision path atau program kerja? Langkah-langkah terperinci yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Panjangnya ya pasti beberapa lembar. Batas waktu ya kemungkinan 1 tahun. Dan pertanyaan kunci adalah, cara apa yang kita akan menggunakan untuk mencapai visi yang Allah telah berikan kepada kita? Dari mana kita memperoleh bahan bangunan sumbernya? Ya, dari misi dan visi yang sudah kita bentuk bersama, realita yang ada, kehidupan bersama di dalam gereja, dan sistem-sistem yang ada di dalam organisasi gereja kita. Jadi saya kira gambar ini akan sangat menolong bagi kita untuk melihat hubungan di antara misi, visi, dan ya di sini tulis dalam bahasa Inggris vision path, tapi mungkin kita bisa pakai istilah program kerja yang sering dipakai. Nah,
Bagaimana itu bisa dirinci atau dari vision path atau dari program kerja, kita sekarang mau pergi kemana? Well, dari visi, kita sekarang mulai berpikir mengenai unsur-unsur yang berada di dalam visi kita. Nah, di sini saya tulis ibadah, kepemimpinan, penginjilan. Biasanya kalau kita bekerja dalam revitalisasi gereja, program KPR 2, kita selalu berpikir mengenai 5 fungsi gereja, yaitu ibadah, penginjilan, pemuridan, persekutuan, dan pelayanan. Itu 5 fungsi, dan mungkin itu pun bisa menjadi unsur-unsur utama dari Vision Path. Tapi ini belum cukup. Dari program kerja atau Vision Path, kita harus sekarang merinci itu menjadi goal dan rencana tindakan. Goal itu sasaran. Sasaran apa yang hendak kita capai. Kemudian rencana tindakan. Bahasa Inggris action plan. Apa yang akan kita berbuat secara khusus untuk bisa mencapai tujuan, dan tujuan itu yang akan menolong kita mencapai vision kita di dalam hal ini dalam bidang ibadah. Jadi saya harap ini akan menolong saudara berpikir sedikit lebih jelas mengenai apa hubungan di antara misi, ini bahasa saya, misi, visi, nilai. Nah, jelas nilai itu menyangkut pembentukan misi. Jadi mungkin saya harus katakan nilai dulu, nilai, misi, visi, dan vision path, atau tadi saya pakai istilah program kerja, dan sasaran-sasaran atau goal yang mau kita capai, dan action plan atau rencana tindakan yang akan kita menggunakan untuk bisa mencapai sasaran yang hendak kita capai. Saya harap ini membuat sedikit kejelasan di dalam pemikiran saudara.